Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Andre bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara di channel saya Pastor Andre Saleh. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah diberkati dengan khotbah saya, dengan tanggapan-tanggapan saya. Dan juga terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberikan komentar yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Saya pun juga terus belajar untuk terus mengembangkan pengetahuan dan juga meminta hikmat dari Tuhan supaya menanggapi pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang mungkin secara senioritas mereka lebih, tapi mungkin dalam pengajaran mereka salah, keliru, bahkan juga sesat. Dan buat saya tidak ada larangan untuk mengkritik bahkan juga menanggapi satu video yang saya anggap bahwa memang saya harus bisa menanggapi, apalagi konteksnya berbicara tentang Alkitab ataupun juga teologi. Nah, kali ini saya ingin menanggapi satu video dari Pendeta Jimmy Pardede, di mana beliau berkata bahwa mengapa pendeta-pendeta karismatik itu berusaha untuk mengumpulkan banyak orang di dalam gereja. Karena jawabannya adalah pendeta-pendeta karismatik ingin disanjung. Mereka lah yang akan lebih menonjol dalam ibadah. Bahkan juga di kalangan karismatik, pendeta itu tinggi dan jemaatnya rendah posisinya. Kenapa pemimpin dari gereja karismatik berusaha mati-matian bikin orang datang, berusaha dengan segala cara bikin gereja itu penuh? Karena dia yang akan paling disanjung di dalam kebaktian itu. Maka ibadah yang palsu membuat manusia penuh dalam hal yang sangat sekunder, tapi kosong di dalam hal yang utama. Apa yang ada di dalam ibadah di Mesir? Yang pertama yang ada di dalam ibadah di Mesir adalah eksklusivitas. Yang paling akan diberkati adalah Firaun dan para pemimpin. Ibadahnya adalah ibadah untuk mengekalkan raja. Raja dan rakyat terpisah jauh. Raja dan rakyat, raja utama, rakyat cuma hamba. Maka seluruh ibadah akan meninggikan sang pimpinan. Saudara, mana ada pemimpin yang tidak suka ibadah model begini? Kalau ibadahnya memastikan pemimpin jadi orang paling hebat, paling agung, paling disembah, paling disanjung, tentu ibadah ini akan menyenangkan bagi pimpinan. Kenapa pemimpin dari gereja karismatik berusaha mati-matian bikin orang datang, berusaha dengan segala cara bikin gereja itu penuh? Karena dia yang akan paling disanjung di dalam kebaktian itu. Dia akan dianggap sebagai hamba Tuhan yang paling hebat, bisa punya kuasa, bisa menyembuhkan orang, bisa meramal, bisa punya segala kelebihan yang kita nggak punya. Perhatikan di dalam tradisi karismatik, saudara akan merasa rendah karena hamba Tuhannya tingginya luar biasa. Hamba Tuhan kayaknya dekat dengan Tuhan. Kenapa pendetaku bisa bicara langsung dengan Tuhan? Kenapa saya enggak? Karena agama palsu selalu memberikan perbedaan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Tapi saudara perhatikan Taurat. Di dalam Taurat bahkan tidak ada raja. Waktu Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengatakan, aku rajamu, aku tidak angkat raja di tengah-tengah kamu. Dan ketika raja diangkat, kitab suci mengatakan taruh Taurat di samping. Sebab engkau akan tunduk kepada Taurat, bukan tunduk kepada hatimu sendiri. Jadi Tuhan mengenyahkan hierarki. Tuhan memberikan demokrasi yang sejati. Firman Tuhan dan ibadah membuat kesetaraan. Nah, saya sebagai pendeta karismatik ingin berbicara. Yang pertama, ketika kita mempelajari Alkitab, maka kita akan menemukan ada dua hal. Yang pertama adalah ada hal-hal yang perlu untuk kita tanggapi atau argumentasi yang perlu untuk kita tanggapi. Contohnya adalah berbicara tentang hal-hal yang mungkin sudah bersifat fitnahan dan itu sudah menyinggung yang namanya nama baik ataupun juga pelayanan ataupun juga hal-hal yang mungkin bersifat privasi ataupun juga pribadi. Saya beri contoh saudara-saudara, ketika Paulus dituduh bahwa dia adalah bukan seorang rasul, maka dia membela hak kerasulannya. Dia berkata kepada jemaat-jemaat Korintus bahkan juga jemaat-jemaat Galatia, dia adalah seorang yang menjadi rasul bukan karena manusia, tapi karena Yesus Kristus. Bahkan juga dia difitnah, bagaimana dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani karena hanya mau mencari uang. Dia berkata kepada jemaat-jemaat Korintus, semua jemaat atau jemaat-jemaat yang lain di luar jemaat Korintus dia rampok. Tapi jemaat-jemaat Korintus adalah jemaat yang dia layani dengan penuh ketulusan. Bahkan dia pun juga bekerja menjadi seorang tukang kemah bersama dengan Priscilla dan Aquila untuk membiayai pelayanannya, bahkan juga rekan-rekan pelayanannya. Bahkan ketika dia dituduh bahwa dia bukanlah seorang rasul yang sejati,
dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, dia berani menceritakan tentang kesaksiannya, bagaimana dia dibawa Tuhan ke Firdaus ataupun juga ke sorga. Jadi menurut saya ada argumentasi yang harus ditanggapi, karena itu berkaitan dengan nama baik, nama pelayanan, bahkan juga hal-hal personal ataupun juga privasi. Tetapi juga argumentasi yang kedua adalah argumentasi yang tidak perlu untuk dijawab. Contohnya adalah sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kita, tapi itu adalah hal-hal yang mungkin tidak terlalu merugikan kita. Nah, saya ingin menanggapi ini karena menurut saya adalah pendeta karismatik dan saya tahu tentang pergerakan karismatik, saya tahu tentang bagaimana gereja karismatik berdiri, bahkan juga bagaimana hamba-hamba Tuhan yang ada di karismatik itu melayani. Rata-rata di kalangan karismatik itu menganut paham yang namanya pastoral sinodal. Artinya gereja lokal itu diberikan kewenangan penuh kepada sang gembala untuk memimpin bahkan mengeksekusi hal apapun, yang pastinya tidak luput dari diskusi dialog dengan pengurus dan juga jemaat. Tetapi juga bersifat sinodal. Kenapa? Karena sebuah gereja itu pasti ada atau dipayungi oleh sebuah sinode, sehingga ada tata gereja, ada Alkitab yang tidak boleh dilanggar oleh gereja lokal tersebut. Bahkan yang ketiga adalah hamba-hamba Tuhan yang ada di karismatik adalah hamba-hamba Tuhan yang menurut saya adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil benar-benar untuk menjadi pemimpin atau gembala sidang atau pendeta. Karena di karismatik sendiri adalah gereja-gereja didirikan benar-benar mutlak dari perjuangan hamba Tuhan tersebut. Tidak dibiayai oleh sinode, tapi dilepas oleh sinode untuk silakan merintis dari nol. Dan ada banyak kesaksian. Kalau kita melihat dan saya melihat sebagai hamba Tuhan karismatik, ternyata hamba-hamba Tuhan karismatik melayani itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan pengorbanan. Mungkin pendeta Jimmy Pardede melihat hanya di gereja-gereja besar karismatik ataupun juga di kota-kota besar. Beliau tidak melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan karismatik yang ada di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, mereka melayani dengan susah payah. Tujuan mereka bukan untuk yang namanya mereka ditinggikan, mereka disanjung, bahkan mereka yang lebih ditonjolkan, tidak. Tapi saya percaya bahwa semua hamba Tuhan dipanggil tujuannya cuma satu, untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau berbicara tentang karismatik, maka bukan hanya sekedar berbicara tentang apa yang dilihat secara kasat mata ataupun juga penilaian yang tidak mendetail. Menurut saya harus lebih mendetail. Karena mungkin ada hamba-hamba Tuhan di kalangan karismatik yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak alkitabiah, sehingga pendeta Jimmy Pardede melihat ini bahwa ini satu hal yang ada di kalangan karismatik dan itu dipukul rata semua. Menurut saya tidak. Menurut saya setiap hamba Tuhan, setiap sinode denominasi punya kekurangan. Dan itu bukan berbicara tentang yang namanya denominasi, tapi itu berbicara tentang yang namanya personal atau pribadi. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang model demikian, menurut saya itu bukan salah daripada sinode, bukan yang namanya karismatik yang harus disalahkan, tetapi itu merupakan pribadi. Dan saya mau berkata juga bahwa hamba-hamba Tuhan yang ada di karismatik itu mutlak melayani hanya mau supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan, bukan nama mereka ataupun juga posisi dan kedudukan mereka. Saya percaya semua pendeta hamba Tuhan ketika melayani, mereka sungguh-sungguh punya motivasi yang hanya satu saja, yakni hanya Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Mungkin ini saja yang bisa saya tanggapi untuk pendeta Jimmy Pardede. Kiranya saudara-saudara yang menyimak video ini, yang singkat ini, bisa dicerahkan, bisa diberkati. Bahkan saudara-saudara pun juga tidak berlebihan dalam mengkritik satu aliran, karena tidak semua pendeta yang ada di aliran atau denominasi tersebut bersikap seperti demikian. Bahkan saya mau berkata bahwa semua gereja punya kekurangan, punya keterbatasan. Ketika Kristus datang kedua kali, baru semua gereja akan disempurnakan. Tuhan Yesus memberkati.